Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terkhusus buat Bapak Ibu yang mau mendaftar CPNS dan P3K di tahun 2023 ini. Benarkah seleksi CPNS dan P3K 2023 dibuka bersamaan dan bisakah daftar dua-duanya sekali jalan? Simak video berikut ini. Pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2023 akan dibuka mulai 17 September 2023. Informasi tersebut disampaikan oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas melalui Badan Kepegawaian Negara pada Kamis 24 Agustus 2023 berdasarkan Surat BKN nomor 8229/B tanda kurang KS titik 04 titik 01 SD K 2023. Ini dia suratnya Bapak Ibu ya, tanggal jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023. Ini dia suratnya. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Pelamar CASN atau calon ASN diminta mencermati betul ketentuan pendaftaran yang diumumkan oleh masing-masing instansi mulai 16 September 2023 sebelum melakukan pendaftaran di portal SSCASN PKN. Ini diungkapkan oleh pelaksana tugas Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN ya. Jadi Bapak Ibu guru yang mau melamar P3K ataupun CPNS, betul-betul dibaca informasinya ya Bapak Ibu, jangan salah pilih ya. Perlu diketahui, aparatur sipil negara atau ASN terdiri dari PNS dan P3K. Namun, keduanya memiliki sejumlah perbedaan. Dari perbedaan ini dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memilih posisi saat mendaftar seleksi CASN 2023. Perbedaan antara PNS dan P3K antara lain sebagai berikut. Ini dia perbedaannya Bapak Ibu ya. Yang pertama, status hubungan kerjasama seorang PNS akan diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh Pegawai Pembina Kepegawaian atau PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintah. Yang kedua, batas usia melamar setiap orang bisa melamar menjadi CPNS jika berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Peserta seleksi P3K berusia minimal 20 tahun dan usia maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Sebagai contoh, batas usia orang yang mengisi jabatan A adalah 45 tahun, maka pelamar posisi tersebut maksimal berusia 44 tahun. Itu dia contohnya Bapak Ibu. Yang ketiga, tahapan seleksi peserta seleksi PNS harus melalui 3 proses seleksi, terdiri dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar atau SKD, dan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Sebaliknya, pelamar P3K hanya perlu menjalani seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Bedanya, mereka akan menjalani 3 bidang tes pada seleksi kompetensi, yaitu manajerial, teknis, dan sosial kultural. Pemberhentian hubungan kerja PNS dan P3K dapat menerima pemberhentian hubungan kerja dengan predikat tertentu atau diberhentikan dengan hormat. Diberhentikan dengan hormat berlaku jika meninggal dunia ataupun permintaan organisasi karena pekerja tidak mampu menjalankan tugas dan kewajiban secara
atau rohani. PNS juga dapat diberhentikan dengan hormat jika mencapai usia pensiun, sementara pegawai P3K akan diberhentikan dengan hormat setelah jangka waktu perjanjian kerja berakhir, ya, diberhentikan dengan hormat, ya Bapak Ibu ya. Kedudukan P3K memiliki lingkup kedudukan yang lebih terbatas dari PNS. Seorang PNS dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan. Namun, jika jabatan yang dapat diduduki oleh P3K terbatas berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 76 tahun 2022, P3K juga tidak dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama. Gaji dan tunjangan PNS dan P3K memiliki perbedaan. Komponen gaji dan pendapatan yang diterima. Komponen pendapatan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, JO PP Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Presiden tentang gaji dan tunjangan PNS. Sementara komponen pendapatan P3K diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Batas usia pensiun. Usia pensiun PNS dan P3K berbeda. Seorang PNS akan pensiun pada usia 58 tahun untuk pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Sementara P3K akan pensiun pada usia 58 tahun untuk pejabat fungsional ahli media, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan. Usia 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional media, sementara usia 65 tahun untuk pensiunan pemangku jabatan fungsional ahli utama. Lantas, bisakah peserta mengikuti rekrutmen CPNS dan P3K sekaligus dalam seleksi CASN 2023? Ini dia Bapak Ibu. Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi atau Birokrasi Kemenpan RB mengungkapkan bahwa peserta CASN 2023 tidak bisa mendaftar seleksi CPNS dan P3K dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini dia jawabannya Bapak Ibu ya. Tidak bisa mendaftar seleksi CASN, PNS dan P3K dalam waktu yang bersamaan. Ia menambahkan, peserta yang ingin mendaftar ke seleksi CASN 2023 harus mengikuti syarat pendaftarannya. Syarat pendaftaran CPNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 23 tentang manajemen PNS. Sementara syarat pendaftaran P3K diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 16 tentang manajemen P3K. Demikian informasi seleksi CPNS dan P3K tahun 2023, bahwa perekrutan tidak bisa dilakukan ataupun pelamaran tidak bisa dilakukan bersamaan, ya Bapak Ibu ya. Selamat mengikuti informasi selanjutnya. Sekian dan terima kasih.